Dari sumber-sumber babat tanah Madura dikisahkan bahwa Pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi. Sekarang menjadi bukit-bukit dan beberapa dataran yang ketika air laut surut, dataran tersebut terlihat. Sedangkan apabila laut pasang, dataran tersebut tidak tampak karena di bawah permukaan air. Puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumeneb. Sejarah tanah Madura tidak terlepas dengan sejarah atau kejadian yang terjadi di tanah Jawa. Diceritakan bahwa pada suatu masa di Pulau Jawa berdiri suatu kerajaan bernama Medang Kamulan. Di dalam kotanya ada sebuah keraton yang bernama Keraton Giling Wesi. Rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Kerajaan Medang Kamulan terletak di muara Sungai Berantas. Ibu kotanya bernama Watanmas. Dikisahkan bahwa sang raja memiliki seorang anak gadis bernama Putri Bendorogung atau Putri Bendoro Agung. Suatu ketika gadis tersebut bermimpi kemasukan rembulan ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian ternyata gadis tersebut hamil. Sang raja yang merupakan ayahandanya selalu menanyakan siapa yang menghamilinya. Namun gadis tersebut tidak menjawab. Akhirnya raja menjadi marah dan memanggil patihnya yang bernama Pranggulang. Raja memerintahkan supaya anak gadisnya dibunuh dan kepalanya disuruh dibawa kembali kepada raja. Apabila patih tidak dapat menunjukkan kepala tersebut, ia tidak boleh kembali ke kerajaan dan jabatannya sebagai patih diberhentikan. Patih menyanggupi perintah raja dan membawa gadis tersebut ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, Patih Pranggulang menghunus pedang dan bermaksud memenggal kepala si gadis. Namun suatu keanehan terjadi, yaitu ketika sang pedang mendekati leher si gadis, pedang tersebut terjatuh dari tangan sang patih. Sang patih mengulanginya lagi untuk memenggal leher si gadis. Namun lagi-lagi terjadi seperti hal sebelumnya, yaitu pedang terlepas dari tangan sang patih dan jatuh ke tanah. Sang patih masih berusaha mengulanginya lagi sampai 3 kali. Namun pada kali yang ketiga, karena masih terjadi hal yang sama dengan kejadian sebelumnya, sang patih akhirnya duduk termenung dan berpikiran bahwa kehamilan sang gadis tentulah bukan karena kesalahan si gadis, tetapi disebabkan oleh hal yang luar biasa. Akhirnya sang patih mengalah untuk tidak kembali ke kerajaan, dan mulai saat itu sang patih berganti nama menjadi Kiai Poleng. Poleng artinya kain tenunan Madura. Ia pun merubah pakaiannya, yaitu memakai kain, baju, dan ikat kepala dari kain poleng. Selanjutnya ia memotong kayu-kayu di hutan dan dibawa ke pantai untuk dirakit menjadi gitek. Sang gadis oleh Kiai Poleng didudukan di atas gitek di tepi pantai, dan Kiai Poleng menendang gitek tersebut menuju Madu Oro. Hal inilah yang menurut sebagian pendapat menjadi asal-usul nama Madura. Pendapat lain mengatakan bahwa nama Madura berasal dari kata lembah duro, artinya tanah yang tidak sesungguhnya, yaitu apabila air laut surut tanahnya terlihat, tetapi bila air pasang tanahnya tidak terlihat. Ketika gitek tersebut terdampar di suatu tempat yang saat ini tempat tersebut disebut Gunung Geger, disinilah asalnya tanah Madura. Sebelum sang gadis diberangkatkan, Kiai Poleng berpesan, jika membutuhkan pertolongan atau apa saja, maka sang gadis disuruh menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Maka saat itu pula Kiai Poleng akan datang menolongnya. Sesampainya di Gunung Geger, gadis tersebut duduk di bawah pohon pelasa, suatu pohon berdaun halus yang saat ini mulai sukar ditemukan kebanyakan orang Madura, menjadikan daunnya untuk pembungkus petis. Suatu ketika sang gadis merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Dia pun menjejakkan kakinya 3 kali ke tanah, dan Kiai Poleng pun datang.
ternyata sang gadis mau melahirkan. Akhirnya saat itu pula lahirlah seorang bayi laki-laki yang roman mukanya amat rupawan. Bayi tersebut diberi nama Raden Sagoro. Keluarga inilah yang menurut beberapa pendapat menjadi cikal bakal penduduk Madura. Setelah sang bayi lahir, Kyai Poleng akhirnya menghilang. Namun pada saat-saat tertentu masih mendatangi keluarga tersebut. Diceritakan bahwa perahu-perahu para pedagang yang berlayar dari beberapa pulau di Indonesia ketika berlayar malam hari sekitar tempat tinggal Raden Segoro, mereka sering melihat cahaya yang terang benderang seperti cahaya rembulan, sehingga mereka pun berkata apabila maksud pelayaran mereka terkabul, maka akan berhenti atau berlabuh di tempat tersebut dan akan mengadakan selamatan dan memberi hadiah kepada yang bercahaya tersebut. Sehingga pada akhirnya tempat tersebut sering kedatangan para tamu yang terkabul maksudnya. Dan Raden Segoro beserta ibunya lah yang menerima hadiah-hadiah tersebut, karena di situ hanya tinggal seorang ibu dengan anaknya. Ketika Raden Segoro berumur sekitar 2 tahun, dia sering bermain ke pantai. Hingga suatu ketika dari arah laut datanglah 2 ekor ular naga yang amat besar mendekatinya. Dengan penuh ketakutan dia berlari kepada ibunya sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut. Sang ibu pun memanggil Kyai Poleng. Kejadian tersebut diceritakan kepada Kyai Poleng. Setelah mendengar cerita tersebut, Kyai Poleng mengajak Raden Segoro bermain-main menuju pantai. Tak lama kemudian datanglah dari arah laut 2 ekor ular raksasa. Kyai Poleng menyuruh Raden Segoro menangkap 2 ekor ular tersebut dan membantingnya ke tanah. Akan tetapi Raden Segoro tidak mematuhinya karena merasa takut. Namun setelah dipaksa, Raden Segoro menangkap 2 ular raksasa itu dan membantingnya ke tanah. Seketika itu pula ular tersebut berubah menjadi 2 bilah tombak. Raden Segoro memberikan tombak tersebut kepada Kyai Poleng, dan oleh Kyai Poleng dibawa ke ibu Raden Segoro. Tombak tersebut diberi nama Kyai Sinenggolo dan Kyai Si Alukuro. Kyai Poleng memberitahu bahwa Kyai Alukuro untuk disimpan di dalam rumah dan Kyai Nenggolo untuk dibawa ketika berperang. Kyai Poleng menceritakan asal-usul 2 senjata pusaka tersebut kepada Raden Segoro dan ibunya. Ketika Raden Segoro berumur 7 tahun, tempat kediamannya pindah dari Gunung Geger ke desa Nepah. Sekarang diperkirakan berada di desa Batioh, kecamatan Banyuates, Sampang. Nama Nepah berasal dari nama pohon, yaitu pohon Nepah. Disebut pula pohon bunyok, mirip pohon kelapa tetapi tidak sebesar pohon kelapa. Daunnya dapat dijadikan atap rumah, dan daun yang masih muda dapat dijadikan untuk pembungkus rokok. Wilayah desa Nepah saat ini termasuk wilayah kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Pada saat kerajaan Medang Kamulan diperintah Sang Hyang Tunggal, berkali-kali diserang musuh yang berasal dari negeri Cina. Akibat peperangan ini, rakyat Medang Kamulan hampir habis dibunuh musuh. Dalam keadaan susah dan bingung, Raja Sang Hyang Tunggal memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya diberi pertolongan. Akhirnya pada suatu malam, raja pun bermimpi bertemu dengan seorang tua yang berkata bahwa di sebuah pulau yang bernama Maduoro terdapat anak muda bernama Raden Segoro. Raja disuruh minta pertolongan kepada Raden Segoro bila ingin menang perang. Keesokan harinya raja memerintahkan patihnya untuk membawa beberapa perahu dan prajurit untuk meminta pertolongan Raden Segoro. Sesampainya di tanah Madura, pada awalnya prajurit Medang Kamulan ini ingin membawa paksa Raden Segoro ke perahu. Namun di situ terjadi keanehan, yaitu para prajurit itu seluruhnya lumpuh, tidak punya daya, dan terjadi tiupan angin yang sangat kencang yang ingin menenggelamkan perahu-perahu itu. Akibat kejadian tersebut, akhirnya patih kerajaan Medang Kamulan minta ampun kepada Raden Segoro dan ibunya. Ibu Raden Segoro selanjutnya memanggil Kyai Poleng. Kyai Poleng datang dan matur kepada ibu Raden Segoro supaya Raden Segoro bisa dibawa ke kerajaan Medang Kamulan
untuk membantu peperangan melawan tentara Cina. Raden Segoro pun berangkat bersama rombongan itu dengan membawa pusaka tombak Kiai Nenggolo. Kiai Poleng pun ikut serta, tetapi tidak menampakkan diri kepada orang lain selain kepada Raden Segoro. Sesampainya di kerajaan Medang Kamulan, rombongan ini terlibat peperangan dengan tentara Cina. Raden Segoro bertempur luar biasa dengan didampingi oleh Kiai Poleng. Dengan menunjuk saja tombak Kiai Nenggolo ke arah musuh, musuh pun menjadi sakit secara mendadak dan akhirnya berusaha meninggalkan kerajaan Medang Kamulan dan sebagian besar binasa. Dengan kemenangan tersebut, raja membuat pesta besar-besaran dan memberi penghormatan kepada Raden Segoro. Raden Segoro juga diberi gelar Tumenggung Gemet oleh Raja Medang Kamulan. Raja Medang Kamulan berkeinginan untuk menjadikan Raden Segoro sebagai menantu dan mengantarkannya diiringi sang patih dan prajurit pilihan, disertai pula surat ucapan terima kasih kepada ibu Raden Segoro. Raja bertanya kepada Raden Segoro tentang siapa nama ayah Raden Segoro. Maka Raden Segoro pun menjawab bahwa masih akan menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Sesampainya di Nepah, ketika para prajurit yang mengantarkan telah pulang, Raden Segoro bertanya kepada ibunya tentang siapa nama ayahnya. Sang ibu sangat kebingungan harus menjawab apa. Namun sang ibu menjawab bahwa ayahnya seorang siluman. Maka seketika itu pula ibu Raden Segoro dan rumahnya yang merupakan keraton Nepah lenyap atau muksa. Demikian riwayat asal mula penduduk tanah Madura. Hikmah dari cerita ini oleh para tetua di Madura dikesankan bahwa Raden Segoro membalas hutang eyangnya yang menghinakan ibunya dan membuang ibunya dengan pembalasan yang baik, yaitu membantu memenangkan peperangan. Selanjutnya diceritakan bahwa Raden Segoro sebagai orang siluman di kemudian hari beristri Nyai Roro Kidul. Dikisahkan pula beberapa tahun kemudian, senjata Kiai Nenggolo dan Kiai Alukuro oleh Raden Segoro diberikan kepada Pangeran Demang Palakaran atau Kiai Demung dari desa Pelakaran, yang kemudian menjadi Bupati Arusbaya. Hingga saat ini kedua tombak pusaka tersebut masih menjadi tombak pusaka Bangkalan. Juga menurut kepercayaan orang tua, Kiai Poleng menjadi pembantu Pangeran Demang Palakaran dan keturunannya.